Denny Sregar sebut politik identitas 2024 bakal semakin kuat. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Kembali pada pertanyaannya, apakah tahun 2024 nanti politik identitas akan marak lagi? Saya berani bertaruh bahwa nanti tahun 2024 politik identitas akan menguat lagi. Bahkan mungkin akan lebih keras kalau nggak diantisipasi dari sekarang. Potensi itu sangat mungkin untuk kembali terjadi ya, pembelahan masyarakat kita akibat narasi-narasi yang menghegemonikan politik identitas baik suku, agama, ras, dan golongan. Apalagi kemudian di beberapa daerah itu banyak sekali yang kompetisinya itu head to head atau duelnya itu hanya dua pasangan calon. Dan tendensinya kalau hanya ada dua pasangan calon, maka akan sangat mungkin kemudian narasi yang mengarah kepada identitas kelompok itu disampaikan. Mengadu-adu emosi rakyat dengan identitas yang sangat standar mengenai perbedaan agama, perbedaan suku, etnik, dan sebagainya, itu menjadi sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia. Negara ini dibangun dengan kultur yang berbeda, agama yang berbeda, itu adalah warisan para pendiri bangsa. Dan lagi-lagi penyakit utamanya adalah masalah politik identitas. Jadi religious identity, political identity ini menjadi penyakit demokrasi yang secara empirik terbukti menurunkan peringkat demokrasi kita. Baru-baru ini Polda Metro Jaya telah memeriksa Ketua RT 5 dan Ketua RW 2, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terkait pemasangan spanduk bernada provokatif di wilayahnya. Kini seluruh spanduk tersebut telah diturunkan. Dari pemberitaan tersebut muncul pertanyaan, apakah nanti di Pilpres 2024 politik identitas masih ramai? Saya sempat terdiam ketika mendapat pertanyaan ini. Kembali membayangkan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 lalu yang disebut banyak pengamat sebagai pemilu terburuk sepanjang demokrasi. Tahun 2017, waktu berlangsung pemilihan gubernur di Jakarta, kita melihat dua kelompok besar bergesekan keras. Yang pertama kelompok nasionalis yang lebih condong ke Ahok, dan kelompok agamis yang memilih Anies Baswedan. Yang membuat Pilgub pada waktu itu menjadi keras adalah kelompok agamis yang menjadikan Pilgub tahun 2017 itu sebagai Pilgub agama. Karena memakai masjid, memakai ayat, bahkan sampai mayat pun mereka usung hanya demi pemilihan seorang gubernur. Situasi Jakarta pada waktu itu sedang mencekam, sedang tinggi-tingginya. Beberapa politikus memainkan irama ketegangan itu untuk menaikkan nama mereka. Sedikit saja salah, maka Jakarta akan terbakar habis. Bahkan ada bisik-bisik yang saya dengar dari beberapa pedagang kaki lima, kalau Ahok menang Pilgub, maka Jakarta akan hancur oleh preman-preman dan ormas yang dikerahkan untuk memenangkan Anies dengan segala cara. Dan tendensi tinggi mencapai puncaknya ketika mereka melakukan demo besar yang mereka namakan 212 dan mengakibatkan Ahok masuk penjara. Politik identitas itu memang berbahaya sekali, karena menjadikan sebuah pemilu tidak lagi demokratis. Sekelompok orang akan memaksa masyarakat untuk memilih calon berdasarkan apa rasnya, apa gendernya, bahkan apa agamanya. Tidak ada lagi nilai-nilai kebangsaan kalau semua anak bangsa boleh menjadi calon pemimpin. Pada tahun itu, tahun 2017-2019, memang model politik identitas sedang menguat. Bahkan di negara sebesar Amerika Serikat yang dibilang bahnya demokrasi, pada waktu itu kental sekali dengan politik identitas yang diusung oleh Donald Trump, yang mengagungkan kebanggaan pribumi dengan tagline Make America Great Again. Dan tagline itu berhasil memunculkan kelompok garis keras di Amerika ke permukaan dan menanamkan kebencian pada para pendatang yang dianggap merebut ekonomi penduduk asli Amerika. Kembali pada pertanyaannya, apakah tahun 2024 nanti politik identitas akan marak lagi? Saya berani bertaruh bahwa nanti tahun 2024 politik identitas akan menguat lagi, bahkan mungkin akan lebih keras kalau tidak diantisipasi dari sekarang. Kesalahan beberapa politikus oposisi waktu tahun 2019 lalu adalah mereka memainkan banget politik identitas ini, dan residunya sampai sekarang masih ada meski Jokowi sebagai presiden terpilih sudah merangkul Prabowo dan menempatkannya sebagai menteri. Kekalahan berturut-turut dari kelompok agamis membuat mereka melakukan konsolidasi kembali, apalagi di masa kepemimpinan Jokowi saat ini. FPI dan HTI dihajar habis, Rizik dan Mumun Boy dipenjarakan,
Dendam kesemat mereka kepada Jokowi dan pendukungnya ini akan mereka perkuat dengan memilih calon pemimpin yang dianggap punya misi yang sama dengan mereka. Dan itu tentu saja Anies Baswedan yang mereka anggap punya hutang budi kepada mereka yang telah menjadikannya gubernur DKI. Apalagi selama jadi gubernur, Anies juga rajin bagi-bagi uang kepada ormas di DKI Jakarta sampai ratusan miliar rupiah. Politik identitas di negara kita masih berkaitan dengan agama, dan bunga-bunganya masih dibumbui dengan narasi PKI, Cina, pribumi, dan sebagainya. Ya kalau nggak dijaga akan membuat bangsa ini kembali berbenturan keras, karena tidak ada calon yang sangat kuat. Bahkan ada calon yang punya nafsu untuk menang bagaimanapun caranya. Pilpres tahun 2024 nanti kita akan diberi ujian lebih kuat lagi. Hati-hati. Bagaimana menurut Anda?